malam 2 minggu akan datang direkam baca ratibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wal yaqinu ibaratun an quwwatil iman wa sabatihi wa rusukhihi. Adapun yakin yaitu satu ungkapan tentang kuatnya iman, wasabatihi dan mantapnya iman, warusukhihi dan mengakarnya iman, hatta yasira sehingga menjadi oleh iman ka'annahu seakan-akan iman itu atau dusyamihu yaitu gunung yang mencakar. La tuzalziluhu syukuku yang tidak menggoncangkan akan iman oleh keraguan-raguan, wala tuzakzi'uhul awhamu dan tidak menggoyahkan akan iman oleh sangkaan-sangkaan, hatta la yabqa lisyukuki wal awhami wujudun albattata, sampai-sampai tidak tersisa bagi keraguan-raguan dan sangkaan-sangkaan oleh adanya albattata sama sekali. Fa in ja'at min kharijin lam tusghi ilaihal udhun wa lam yaltafit ilaihal qalbu. Maka jika datang oleh keraguan-raguan dan sangkaan dari pihak luar, niscaya tidak mendengarkan kepadanya oleh telinga dan tidak menoleh kepadanya oleh hati. Wasyaitanu la yastati'ud dunuwa min sahibi hadzal yaqin. Adapun setan itu tidak mampu akan mendekat dari yang empunya ini yakin. Bal yafirru minhu, bahkan lari oleh setan daripadanya, wa yafriqu dan memisahkan diri oleh setan min dhillihi dari bayangannya, wa yaqna'u dan merasa cukup oleh setan bisalamati dengan selamat dirinya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yafriqu min dhilli Umar, sesungguhnya setan yaitu sungguh berpisah oleh setan dari bayangan Umar. Wa masalaka Umaru fajjan, tidaklah menempuh oleh Umar bin Khattab akan satu gang, illa salaka syaitanu fajjan akhara, melainkan menempuh oleh setan akan gang yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara sekalian, wasiat pertama dari Imamul Haddad adalah memantapkan keyakinan dan mempercantik keyakinan. Lalu timbul pertanyaan, yakin itu apa begitu? Yakin itu apa begitu? Yakin itu ada dua tinjauan, ada etimologi dan ada terminologi yakin. Secara bahasa,
Yakin itu namanya lafad mushtarak, namanya kata hononim, satu kata multi arti. Satu kata multi arti. Kalau kata kitab Sulamul Munawwaraq Imam Abdurrahman Al-Akhdari dalam manteknya, wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani, tawatu'un, tasyakukun, takhalufu, wal ishtiraku aksuhut taradufu. Jadi yakin itu lafad mustarak, kayak beruang. Beruang tu artinya banyak. Yang di Ragunan juga beruang, yang Ebangnya banyak juga beruang, yang rumahnya banyak kamar-kamarnya juga beruang. Beruang itu bisa binatang, beruang itu bisa berarti banyak uang, beruang itu bisa berarti banyak ruang. Yakin secara bahasa artinya banyak. Bisa saja yakin itu artinya mati. Mati itu yakin. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang padamu keyakinan. Maknanya al-maut, kematian, sampai mati beribadah sama Allah. Yakin secara bahasa artinya tetap. Dalam kamus Arab itu, kamus Muhit macamnya, watonal ma'u fil birkah, gitu. Yaqonal ma'u fil birkah, telah yakin oleh air di kolam, maknanya telah tetap, maknanya yakin. Tapi yakin tuh yang dimaksud untuk diperkuat nih adalah yakin dalam terminologi agama. Yakin itu adalah idrakun jazim bahaitsu laisa ma'ahu taraddud muwafiqun lil waqi' nasyi'un an dalil. Yakin itu adalah kemantapan iman yang tidak ada keraguan barang sedikit, yang sesuai dengan bukti nyata dan munculnya dari dalil, meski secara global. Itu yakin. Tapi Imamul Haddad wasiat pertama beliau memantapkan keyakinan kepada Allah. Yakin yang bagaimana yang kudu dimantepin? Yakin yang bagaimana yang kudu dipercantik oleh kita seorang muslim yang pengen suluk menempuh jalan menuju kepada Allah? Kata Imamul Haddad, wal yaqinu ibaratun an quwwatil iman wa sabatihi wa rusukhihi hatta yasira kattawdi syamikh la tuzalziluhu syukuku wa la tuza'zi'uhul awham. Yakin itu yang kudu dipercantik dan kudu diperkuat. Yakin itu satu ungkapan tentang keimanan yang kuat kepada Allah. Yakin itu satu ungkapan tentang kokohnya keimanan kepada Allah. Yakin itu satu ungkapan tentang mengakarnya
keimanan kepada Allah di dalam kalbu seorang muslim, sampai iman itu kayak gunung yang mencakar, sehingga adanya keraguan-raguan yang datang tidak menggoyangkan. Ada angin, ada badai, gunung enggak lengser. Adanya syukuk, keraguan-raguan, adanya sangkaan-sangkaan, adanya syubhat-syubhat yang masuk, tidak menggoyahkan. Di awal-awal Al-Baqarah Allah berfirman pada ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yakin. Jadi keyakinan yang mantap itu adalah keyakinan yang bila ada masukan dari luar, bila ada yang muncul keraguan-raguan, ada yang muncul subhat-subhat, kuping kagak mau dengar, hati enggak mau perhatiin, ditolak karena keyakinannya udah mantap. Dan ini yang disuruh diperkokoh, biar keyakinannya mantap, biar keyakinannya mengakar kepada Allah, biar keyakinannya terhujam di dalam hati sanubari seorang muslim, sehingga mau ada apa kek enggak goyang, mau ada badai model apa aja enggak goyang. Ini yang harus ada. Mau dagang rugi enggak menurun pada ibadahnya kepada Allah. Mau ada segala macam urusan enggak jadi menurun nama Allah. Mau dagang untung enggak menjadi nambah semangat, karena udah 100% keyakinan kepada Allah. Ini yang disuruh dipupuk, ini yang disuruh dimantepin, ini yang disuruh diperkokoh Imam Haddad. Jangan sampai imannya masuk angin, jangan sampai imannya goyang. Kudu mantap keimanan nama Allah, jangan sampai goyang. Jadi bila ada subhat dari luar enggak goyang. Keyakinan yang mantap itu bisa saja yakin itu prosedurnya dari berita. Apa yang diberitakan dia percaya. Bisa saja dengan bukti, dalil, dan bisa juga yakin itu dengan kasyaf. Jadi ada yakinul muqallid, ada yakinnya orang yang taklid, itu dari berita orang. Ada yakin bid dalil, namanya ma'rifatullah. Ada yakin bitorikil kasfi wal ayan, yakin itu dengan jalur mukasyafah tanpa dalil. Udah percaya, yakin. Jadi ketika ada yang bertanya tentang adanya Tuhan, dia langsung jawab, seperti apa yang terjadi pada Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah. Ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ada orang yang menyimpang, membawa ajaran sesat, ditanya Abu Hanifah tentang eksistensi ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanan. Ditanya, wahai Abu Hanifah, apakah Tuhan itu ada?
orang yang memiliki keyakinan yang mantap. Dijawab oleh Abu Hanifah, ya Tuhan ada. Saya mau tanya, Tuhanmu tu ada sejak kapan? Tahun berapa? Tuhanmu ada tahun berapa? Kalau kita garuk-garuk, tahun berapa ya? Begitu. Orang yang memiliki keyakinan yang mantap enggak pakai begitu, udah mantap aja. Tuhan itu ada sebelum adanya tahun, sebelum adanya waktu. Sebab Allah mawjudun la awwala liwujudih. Allah itu ada, tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Sebelum adanya tahun, sebelum adanya waktu, Allah sudah ada. Ditertawakan oleh orang yang alirannya sesat ini, mulhid. Bagaimana mungkin ada? Tidak ada permulaan. Ditanya sama Abu Hanifah, tanya balik, ini berapa? 4. Sebelum 4 ya 3. Sebelum 3 ya 2 lah. Sebelum 2 1. Sebelum 1 ya enggak ada apa-apa. Sebelum 1, bila 1 dalam bilangan aja tidak ada apa-apa sebelumnya, apatah lagi 1-nya Tuhan. Esanya dia tidak ada apa-apa sebelumnya, tidak ada. Iya, dia ada, tapi tidak ada sebelumnya apa-apa, sebab dia dari dulu dah ada. Ngangguk-ngangguk si mulhid. Lalu kemudian dia balik nanya Abu Hanifah, saya mau tanya, Tuhanmu tuh lembut apa kasar, apa licin? Kalau kita garuk-garuk juga. Abu Hanifah jawab, tidak lembut, tidak kasar. Bagaimana tidak lembut, tidak kasar? Kata Abu Hanifah, lu pernah ngehadirin orang sekarat enggak? Ya sering. Mati, ya mati. Sebelum mati gerak nggak dia? Gerak. Kenapa nggak gerak? Ya nyawanya keluar. Makanya nggak gerak. Saya mau nanya, nyawa itu halus, kasar, lembek, cair,
beku. Kira-kira bagaimana? Mana gua tahu. Lagi nyawa aja makhluknya Allah lu kagak tahu apa lembek, apa beku, apa kasar, apa cair. Bagaimana pencipta nyawa harus terangin. Ngeloyong juga dia. Ini namanya yakin. Yakin. Jadi yakin itu ibaratun an quwwatil iman wa sabatihi wa rusuhihi hatta yasira kattaudi syamih la tuzalziluhu syukuk wa la tuza'zi'uhul awham. Enggak goyang. Begitulah orang-orang yang memiliki keyakinan yang mantap sama Allah. Enggak goyang. Dulu muridnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tokoh Sunni, pembangun Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abu Bakar Al-Baqillani, pernah diundang oleh Raja Romawi Kristiani, panggil yang paling alimnya daripada Muslim, gue mau tanya dia. Begitu orang pada bingung ngadepin Raja Romawi, gimana ini? Akhirnya dipilihlah Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Dan ada kitabnya namanya I'jazul Quran, di pinggirnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu Abu Bakar Al-Baqillani. Panggil semua orang sama raja nunduk, nurut. Tidak ada yang nggak nunduk sama Raja Romawi. Maka Abu Bakar Al-Baqillani dapat kiriman surat seorang ulama Muslim. Datang. Raja diakalin pintu gerbangnya pendek, biar membungkuk sama seorang Nasrani, karena bungkuk pendek itunya. Jadi kudu nunduk-nunduk. Tahu Abu Bakar Al-Baqillani ini mau dipoto nih kiai nunduk-nunduk. Kalau udah dipoto, di share di Facebook, ini kiai nunduk sama seorang penguasa Kristiani. Tapi Abu Bakar Al-Baqillani pinter, ulama, memiliki al-yaqinu billah. Dia masuk ke Romawi. Romawi itu sampai Turki, Konstantinopel, Turki. Panjang tuh Romawi. Dulu tuh Romawi. Maka ketika masuk dekat raja, masuk pintu gerbang, mundur jalannya, mundur. Raja dipantatin, gitu. Dipantatin tuh raja, pantatin, gitu. Enggak jadi mau difoto, mantatin raja, nanti viral jelek. Pakai mundur, pakai pantat, bukan pakai depan. Abu Bakar Al-Baqillani hebatnya. Udah masuk dekat raja duduk di kursi. Sampingnya banyak pengawal-pengawal, para pastur. Ditanya sama Abu Bakar Al-Baqillani, Tuan Raja, siapa yang di sampingmu? Pastur. Pastur. Marhaba wahai para pastur. Begitu kata Abu Bakar Al-Baqillani. Bagaimana kabar istri dan anak-anakmu? Ditanya kabar istri dan anak-anaknya. Raja belum apa-apa dia langsung melotot. Kurang ajar. Ini pastur, kagak nikah,
Lu jangan sembarangan, ini orang mulia, kerjaannya ibadah, mengabdi di gereja. Jangan menghina, kau tanya anaknya lah kabarnya, bininya. Dia tidak ada bini, tidak ada anak. Kurang ajar kau sama orang mulia. Begitu kata raja. Kata Imam Abu Bakar Al-Baqillani, gua heran sama lu sama raja. Begitu. Lu kata Tuhan punya bini lagi Maryam. Lu kata Tuhan punya anak Yesus. Yesus anak Tuhan. Gitu. Tinggian mana ini sama pastor ini Tuhan? Pastor aja nggak punya anak, punya bini. Masa Tuhan punya bini namanya Bunda Maria lah, punya anak namanya Yesus lah. Jadi yang lebih mulia itu pastor apa Tuhanmu? Begitu. Raja bingung. Iya juga. Raja akhirnya balik menyerang raja kepada Abu Bakar Al-Baqillani. Bagaimana dengan seorang penzinah yang namanya Aisyah? Siti Aisyah dituduh zina. Bagaimana dengan Aisyah, seorang penzina? Dituduh selingkuh Siti Aisyah. Dijawab, oleh Abu Bakar Al-Baqillani, Aisyah dia punya suami, dia menikah tapi tidak punya anak, tidak punya anak. Sementara Bunda Maria tidak punya suami tapi punya anak. Mana yang patut kau curigai? Apakah Aisyah yang punya suami dan tidak punya anak, ataukah yang tidak punya suami tapi punya anak? Menurutmu? Adapun menurut kami, dua-duanya perempuan suci dan mulia. Raja bingung. Iya sih, kalau mau dikata selingkuh, yang ini ya. Begitu raja. Muslim yang imannya mantap, enggak goyang mau datang sobat. Sampai ditanya, hai Abu Bakar, nabimu bagaimana nabimu? Siapa nama nabimu? Muhammad. Nabi, iya nabi. Apakah nabimu perang? Iya, nabi berperang juga. Kalau berperang di depan apa di belakang? Di depan, di garis depan. Kalau perang nggak pernah di belakang. Kecuali main catur, pion dulu, catur ya kan. Nabi di depan perang, nggak ada nabi perang di belakang. Menang? Ya kadang menang. Kalah? Ya kadang kalah. Ketawa raja. Hahaha raja. Nabi perang pakai kalah. Nabi apaan? Begitu. Begitu. Kata Abu Bakar Al-Baqillani, kalau Yesus bagaimana Yesus? Ya,
Yesus ya orang mulia, dia Tuhan. Oh Tuhan. Yesus disalib. Iya, Yesus disalib. Yesus mati. Siana nama Tuhan mati. Maka raja nggak ada muka, usir. Diundang, ujungnya diusir. Kenapa? Mantapnya. Orang yang memiliki keyakinan yang mantap enggak goyang. Diajarin bagaimanapun enggak bakalan. Sebab imannya kayak gunung yang mencakar. Enggak ada keraguan barang dikit tentang Tuhan. Apanya ya? Sampai Abu Hanifah ditanya, Abu Hanifah, gue mau nanya, apaan? Setan dari mana diciptakan menurutmu? Yo, sesuai keterangan agama dari api. Neraka dari mana neraka? Ide api juga. Apa iya? Setan dari api, lalu disiksa di neraka, di api juga. Api ketemu api, apa ya keseksa? Emang keseksa? Api ketemu api, kan setan dari api. Begitu. Jin dari api. Apa ya keseksa di neraka? Yang neraka itu api. Kalau kita garuk-garuk, Abu Hanifah enggak. Ya keseksa lah. Sakit-sakit juga. Masa sih? Langsung aja pas bilang masa, jepret aja langsung digampar orangnya. Lo ngapa lu gampar gua? Itu jawabannya. Jawaban bagaimana? Nih tangan nih, asalnya dari tanah, manusia dari tanah. Tangan saya tanah, pipimu tanah. Sakit enggak? Sama aja kalau Allah berkehendak sakit. Biar sama-sama dari tanah juga. Jadi orang yang memiliki keyakinan yang mantap, anda bakalan goyang. Fa in ja'at min kharijin, bila ada keraguan-raguan datang dari pihak luar, lam tusghi ilaihil udhun, kuping oga mau dengerin. Goncangnya apa kek? Menganggap ajaran Islam ini tidak baik. Islam itu sempurna, tidak ada yang kurang barang sedikit. Maka kita jangan ragu dengan ajaran Islam. Muslim harus mantap dengan ajaran Islam. Tidak ada ajaran sesempurna ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Semuanya tidak ada. Maka kita harus mantap pada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tidak perlu kita ragu apa yang disampaikan nama Nabi Muhammad. Kita gigit kuat. Dan ini adalah keyakinan. Andai kita nggak ada duit, tetap kudu mantap imannya sama Allah. Jangan imannya goyang-goyang. Fa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza masau syarru fadu du'ain arid. Ada manusia kalau dikasih nikmat berpaling dari Tuhan. Kalau dagangnya untung, usahanya maju, enggak ingat Allah, yang ingat jalan-jalan mulu, Gucci, Anyer, Karangbolong, apalagi dah tuh ya, Puncak, Bali, Lombok, begitu. Wa idza masau syarru, bila dagangnya merugi, pertaniannya gagal, bisnisnya menurun, fadu du'ain arid, doa panjang lebar, sampai keluar batang disamperin juga, kemana aja, gitu doa sampai nangis-nangis. Lagi susah Tuhan ada, lagi senang Tuhan nggak ada, imannya belum kuat, belum mantap imannya, goyang-goyang. Famal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqrama wa na'amah fayaqul rabbi akraman. Kalau dikasih nikmat, warungnya laris, istrinya nurut, anaknya baik, emang Tuhan is the best, emang Tuhan.
Tapi wa ma idza mabtalahu rabbuh faqadara alaihi rizqah fayaqul rabbi ahana. Kalau rezekinya seret, istrinya ngomel-ngomel, Tuhan mana? Gue udah baca ratim, udah baca delail, udah baca solawat, mana warung, mana? Tuhan digugat. Ada nggak yang model kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini imannya belum kuat namanya. Dan ini yang disebut alaika ayyuhal akhul habibu bitaqwiyati yaqinik. Keyakinanmu dimantapin. Mantap. Allah maha baik, maha baik. Kejangkau ama engkau kebaikannya atau tidak kejangkau, Allah maha baik. Yakini saja Allah maha pemberi rezeki. Kebaca oleh engkau atau enggak kebaca, yakini bila kau masih hidup rezekimu masih banyak. Jangan sampai putus asa. Ini keyakinan. Kata Imamul Haddad, wasyaitanu la yastati'ud dunuwa min saybi hadzal yaqin. Bila Anda memiliki keyakinan kayak begini, mantapnya mengakar, setan ogah mau deket-deket sama orang yang yakinnya mantap sama Allah. Setan ogah begitu, apalagi menggoda, pengen deket aja ogah, apalagi goda mah enggak mau. Bal yafirru minhu, bahkan lari terbirit-birit. Seperti kasus yang menimpa Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di dalam musnadnya, Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban dari sahabat Nabi Buraidah radhiyallahu ta'ala an, inna syaitana la yafirru min dhilli Umar. Setan itu lari ngelihat bayangannya Umar bin Khattab. Umar, tapi ada Umar Faruk juga begitu. Ini Umar bin Khattab. Kalau Umar Faruk dari Madura, dari Bangkalan apa Sumeneb ya? Ayo dari Sampang ya, dari Sampang. Masya Allah. Moga dapat karamahnya Syekhona Khalil, makin berkamar. Kata Nabi, setan itu setan takut ngelihat bayangan Umar bin Khattab, bayangannya doang lari. Ada bayangan Umar, udah lari gitu, baru bayangan doang, belum ketemu orangnya. Begitu lari setan, terbirit-birit, mau menggoda, enggak mau, borong menggoda, takut diislamin sama Umar, takut diislamin, milih biar selamat aja, jangan sampai diislamin sama Umar. Saking mantapnya Umar bin Khattab, sampai Nabi cerita berbicara Umar, wa mata salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Manakala Umar lewat satu gang, setan ada di depannya, belok, ogah, takut ketemu Umar, takut diislamin. Tuh saking mantapnya imannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ini namanya al-yaqinu billah. Setan takut sama bayangan Sayyidina Umar. Bayangannya doang kagak berani, bayangannya. Begitu. Kata Nabi nih maksudnya Umar, ini karomahnya Umar. Ya Umar, malaqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Begitu kata Nabi. Umar, biar ente paham, bila ente lewat satu gang setan lari, ogah ketemu ente. Saking mantapnya yang namanya Sayyidina Umar, imannya mantap, mantap imannya. Kemantapan iman Sayyidina Umar inilah melahirkan karomah luar biasa. Anak buahnya, gubernurnya
gubernur namanya Amr bin As radhiyallahu ta'ala an, gubernur Mesir. Makamnya di Fustat, mau masuk di Masjid Uqbah bin Amir Al-Juhani. Makamnya Sayyidina Amr bin As, masjid terbesar di Afrika, Masjid Amr bin As. Amr bin As pernah nyerobot gubernur. Samping masjid mau diluasin, masjid di Mesir mau diluasin masjidnya, cuman sampingnya punya Yahudi, masih ada tuh sinagognya, sinagog sampingnya itu sinagog biasa itu, kayak kita di Istiqlal itu sampingnya itu di Mesir itu begitu. Sinagog itu tempat ibadahnya Yahudi. Rumahnya mau di itu karena buat masjid biar gede. Dibeli nggak mau, nggak dijual, berapa aja nggak, digusur. Itu yang namanya Yahudi datang ke Madinah dari Mesir, hampir seminggu, siang malam mau lapor sama Presiden Umar bin Khattab. Baru nyampe gerbang Madinah, ada orang lagi tiduran di bawah pohon kurma, tiduran siang, tiduran aja. Dia bilang, Pak, di mana istananya Umar bin Khattab? Begitu. Kata orang tiduran, mau ngapain? Gubernurnya Amr bin As nyerobot saya punya tanah. Saya nggak usah ke istana, saya Umar. Kata orang yang datang Yahudi, gua kagak percaya. Masa presiden tiduran siang kagak ada yang ngawal, nggak ada yang ini, nggak ada. Tenang amat. Di mana-mana juga presiden ketakutan. Patwal dulu 5 kilo disterilin dulu. Ini saya Umar bin Khattab, nggak usah di istana, sini aja. Saya, demi Allah, saya namanya Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Kenapa? Saya rakyatmu dari Mesir, agama saya Yahudi, diserobot tanah saya sama gubernurmu. Siapa gubernurku? Amr bin As. Oh, baik. Maka Sayyidina Umar ngambil kayu, begini nih kayu tuh, kayak ketepel, jadi rada bengkok kayak. Lalu kemudian digores oleh beliau, masukin plastik gula perempatan, kasih, nih bawa ini aja, kasih Amr bin As, bilang salam dari saya. Begitu kata Sayyidina Umar. Yahudi geleng-geleng, aduh muslim yang kagak aja. Gua jauh-jauh dari Mesir kemari, hujan, angin, panas, mana dibawain kayu doang lagi. Apaan ini? Udah anterin aja sama dia, anterin aja, bilang salam dari saya. Iya baik, Amirul Mukminin. Pergi pulang, di jalanan geleng-geleng, jauh-jauh dari Madinah, dari Mesir ke Madinah, cuma dapat kayu bengkok kayak begini doang. Plastik apaan ini ya? Nggak ada tulisan, nggak ada apa. Nyampe Mesir, ketemu sama gubernurnya Amr bin As. Dia bilang, wahai gubernur Mesir, saya sudah pergi ke Madinah. Yang benar? Iya. Ketemu siapa? Langsung ketemu sama rajamu, Umar bin Khattab, lagi tiduran di bawah pohon kurma. Terus saya ceritain kamu nyerobot, cuma kagak ngerti sama presiden orang Islam ini. Apaan? Enggak dikasih apa-apa, dikasih yang kagak aja. Emang bawain apa?
keluarin dari kantongnya, nih dipegang, gemeter Amr bin As, tambah bingung tuh Yahudi, ya Allah gubernur sama kayu gemeter tuh, begitu kayu doang. Kata Amr bin As, ambil lagi tanahmu, ambil lagi, saya nggak jadi. Yahudi, ada apa ini orang Islam? Ada presidennya saya ngadu masalah dikasih kayu, ini gubernurnya dikasih kayu doang sampai kencing-kencing. Maka kata Sayyidina Amr bin As, begini kata saya punya pimpinan, wahai Amr bin As, luruslah mimpin masyarakat. Kalau kamu bengkok kayak kayu ini, kugorok lehermu. Kan digoreskan, itu dia habis digores kasih saya, kugorok lehermu. Akhirnya dikasih. Udah dah, buat masjid nggak bayar. Tadinya berapa aja kagak dijual. Masuk Islam. Umar hebat. Umar memiliki keyakinan yang mantap sama Allah. Bila kita keyakinan kita mantap, maka setan juga sulit ganggu kita. Sulit kalau keyakinan kita mantap sama Allah. Tapi kalau keyakinan kita enggak mantap, iman kita bermateri. Kalau ada materi baru yakin, kalau enggak ada materi enggak. Jadi imannya belum jejak. Dan ini yang diminta oleh Imamul Haddad. Wasiat pertama, mantapkan keyakinanmu kepada Allah. Bila ayam aja yakin sama Allah, anaknya banyak, toko enggak punya, anak 8, lakinya si boy mana kagak open, nyari babon lain, bisa ngegedein anaknya. Masa kita yang muslim tukang ngaji takut enggak kebagian rezeki, tambah puyeng hidup kita. Muslim tuh waktunya ngaji-ngaji, waktunya kerja, jangan waktunya kerja, waktunya ngaji kerja, tambah mumet pikiran kita, mumet. Kita kudu mantap sama Allah subhanahu wa ta'ala, kudu yakin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk melata semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Diatur cara kita mendekat saja sama Allah. Jangan mengandalkan akal puyeng kita, puyeng kalau ngandelin akal, puyeng. Maka andalkan iman, akan jadi tenang hidup kita. Dan keyakinan ini yang harus dimiliki oleh seorang muslim biar mantap. Jangan sampai keyakinan kita tergantung dengan hasil. Jangan sampai keyakinan kita terikat oleh hasil. Bila yang diminta diberi, yakin. Bila yang diminta enggak diberi, kurang yakin. Dan ini namanya belum mantap keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum mantap. Yang kayak begini, orang yang mantap keyakinannya sama Allah, mautah diberi sama Tuhan, mautah tidak diberi sama Tuhan, sudah selayaknya seorang hamba kudu mengabdi kepadanya. Jangan sampai seperti karyawan songong, minta gaji terus nambah, tapi kerja malas. Mintanya rezeki mulu sama Allah, tapi ibadah malas. Malamnya ngorok mulu, pagi jelek-jelekin Allah aja, ngeluhin. Ini bukan hamba yang baik. Maka kita harus mantap keyakinan kita kepada Allah
semantap Sayyidina Umar. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Andai hijab dibuka oleh Allah, enggak tambah mantap. Kita doa saja. Orang doa adalah puncak penghambaan sama Allah. Dengan doa adalah kesadaran diri bahwa kita hamba tak berdaya dan Tuhan Maha Kuasa. Dengan doa adalah pengakuan bahwa kita hamba yang lemah, Tuhan yang kuat. Urusan diberi, urusan dia. Mantapkan dalam doa seperti bayi. Belum ditetein nama ibunya, makin kencang nangisnya, bukan makin mundur. Kita seminggu sholat duha, enggak ada perubahan warung, berhenti. Amalan gak manjur, bukan amalan, keyakinanmu belum mantap sama Allah. Keyakinan, amalan mantap semuanya. Amalan mau mantap. Tidak ada yang gak mantap. Dengan ratib hidup jadi tertib. Dengan ratib rezeki tidak akan raib. Dengan ratib hidup makin mantap. Cuman karena kita kurang yakin sama Allah. Begitu, sampai nyari ke dukun-dukun. Kata dukun salah, pintu rumahnya salah. Ini ngadep ngetan, kudunya ngulon. Baik mbah, duit lagi, ngebenerin pintu, ngebuka dari ngulon 5 juta buat nambahin modal dagang lumayan. Akhirnya bongkar lagi, udah ngulon masih juga kata mbah yang satunya salah, ini kudunya ini ngilir. Akhirnya bikin di sebelah utara begitu, ngidul hari sebelah selatan, pegel juga nggak laris-laris warungnya. Akhirnya warungnya nggak dikasih pintu, hilang semuanya, diambil maling semuanya. Mau ngapain? Bukan nyalahin pintu, salahmu kurang mantep sama Allah. Wiridan bagus, wiridan gitu. Syekhona Khalil ngasih wiridan, suruh baca sallallahu alaihi Muhammad 1000, mantepin aja, lapang rezeki. Kayak Mahrus Lirboyo 1000 baca sallallahu, itu biasa itu orang Lirboyo 1000. Sallallahu Muhammad 1000 aja sebenarnya. Pasti kayak kafal 1000 aja 1000. Begitu mantap. Tapi nggak kayak kita ini wiridan pendek banget ya gitu, dikasih yang panjang. Ya udah baca sholat nari aja 1000. Naria panjang amat ya, jadi mau baca mau kagak, adanya protes mulu kayak Yahudi kelakuannya. Udah amalin aja, barakah 1000 doang, 1000, enggak pakai 3100, 1000 cukup. Sampai begitu, enggak banyak. Yakin. Semoga kita kagak mantap. Ini gak ada sayyidinanya, ini gak ada. Ada aja alasannya. Baca juga kagak. Begitu yang agak-agak, yang mantap yakin sama Allah. Begitu, yang mantap iman tuh. Jadi iman kagak mantap yang kayak begitu. Hidup akhirnya jadi sengsara. Keyakinan itu harus mantap sama Allah dan jangan terikat hasil. Mau hasil mau tidak, doa adalah ibadah, perintah Allah. Urusan dibagi terserah Allah, yang penting doa. Itulah yakin. Dan ini adalah hal yang paling pokok dalam hidup kita. Bismillah, segini aja ngajinya, jangan banyak-banyak begitu. Takut kelewat dong, yakinnya jadi kagak yakin lagi ya. Jadi segini aja. Udah malam jam 9. Kita doa, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan yang mantap, keyakinan yang bagus, keyakinan yang mengakar di dalam hati kita, sehingga hidup kita makin mulia dunia dan akhirat kita. Amin. Al-Fatihah.